Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di TV kita sering melihat, menyaksikan. Salah satu beritanya adalah cerita tentang selebritis. Tahu selebritis? Ya udah, ibu-ibu. Apa itu? Banyak macam ya. Bahkan setiap hari itu bisa kita saksikan 4 kali sehari. Setiap stasiun itu ada. Di pagi ada, habis sarapan, habis sholat subuh itu ada. Di siang ada lagi. Kapan lagi? Sore, petang lah ada lagi. Malam lah ada lagi. Dipenuhi oleh cerita-cerita orang-orang yang disebut tadi selebritas tadi. Enak kalau ceritanya itu adalah hal-hal yang positif, yang baik, yang menjadi tuntunan, pedoman. Tapi kadang-kala isi beritanya adalah hal-hal yang negatif, tentang narkoba, tentang kawin cerai, yaudah. Ada lagi tentang perselingkuhan sama dengan zina, artinya itu. Yaudah. Sebagian kita tahu itu, kita ikutin. Tahu anaknya, tahu suaminya, tahu mana cerainya, mana tahu bini pertama, bini kedua, tahu galau. Kenapa? Karena setiap hari 4 kali itu diceritakan. Yaudah. Bahkan sebagian kita ada ta'aluk, ada terkaitan, mengidolakan. Ini adalah selebritas, orang-orang di dunia ini. Lalu pimpinan kita, pedoman kita, imam kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW hanya diceritakan setahun itu mungkin sekali yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia kalau hadir, ia kalau dalam peringatan itu dia dengar. Kalau dia datang cuma tidur baik, atau dia tak dengar, atau mungkin tak hadir, sudah setahun sekali dia tak hadir, setahun sekali tak dengar, setahun sekali dia ribut. Ya, ini bagaimana? Mau tahu pimpinannya, yang kita akui Nabi kita, yang kita saksikan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika kita tidak mengenal beliau, tidak tahu tentang beliau, apa maksudnya syahadat kita itu. Dalam setahun sekali kita kadang-kala tidak hadir, atau mungkin kita tidak mendengarkan. Kalau Isra Mi'raj, kalau hijrah itu bagian kecil daripada peringatan Nabi. Kalau nuzul Quran bagian kecil daripada sejarah Nabi. Kalau Maulid Nabi SAW ini adalah tonggaknya, awalnya, pedomannya. Karena tidak ada hijrah, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada nuzul Quran, tidak ada bulan Ramadan kalau tidak ada malam Maulid. Yaudah. Yaudah Pak? Yaudah Bu? Kenapa? Karena Nabinya belum lahir. Bagaimana ada hijrah kalau Nabi tidak ada? Bagaimana ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi? Makanya Maulid ini
sebagian ulama mengatakan bahwasanya adalah malam yang paling agung, malam yang paling mulia daripada seluruh malam, bahkan lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Tapi sekali yaitu malam ketika benar-benar Nabi lahir, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin itu saja, bukan yang berulang setiap hari. Kenapa? Karena sebab malam itulah lahirnya Rasulullah, ada setiap malam-malam yang mulia itu. Kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah itu, tidak ada hari-hari yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kita diberikan kesempatan masih bisa mendengarkan cerita-cerita Rasulullah SAW walaupun setahun sekali. Kenapa? Karena disinilah kita akan diperkenalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari segi nama ini baik, Rasulullah ini sudah istimewa. Karena orang Arab sebelum Rasulullah lahir, tidak ada yang memakai nama Muhammad. Orang Arab pada zaman itu banyak memakai nama itu nama yang garam, nama yang ganas. Tahu garam Pak? Ganas tahu? Yang menakutkan. Ada namanya Hamzah. Tahu arti Hamzah? Harimau. Ada nama Asad. Tahu arti Asad? Singo. Ada nama Sakhar. Tahu arti Sakhar? Batu keras. Ada nama Harb. Apa arti Harb? Perang. Itu nama-nama Arab dulu. Tidak ada nama Muhammad dipakai. Ditanya kenapa orang Arab dulu memakai nama-nama ganas ini, mereka menjawab, karena pada saat itu orang Arab itu terbiasa perang. Jadi untuk menakut-nakuti musuh itu, pasukannya nama-nama garam. Siapa katanya akan kita serang ini? Oh, di situ ada Hamzah. Apa tadi Hamzah tadi? Harimau. Pimpinannya harimau ini. Pimpinannya singo, pimpinannya batu besar. Padahal nama itu untuk menakuti musuh, karena kebiasaan mereka perang. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dinamakan oleh Abdul Muttalib pada hari yang ke-7 itu, mereka orang Arab agak terkejut, agak heran. Apa dinamakan Muhammad? Tak bisa diajak perang, tak ditakuti namanya ini. Apa arti Muhammad itu? Orang terpuji. Tidak menakutkan namanya. Nah, kata Abdul Muttalib, paman beliau ini disebutkan oleh Al-Barzanji di dalam kitab maulidnya itu, li'annahu satuhmadu uqbah, karena diharapkan beliau ini nanti akan selalu dipuja oleh orang-orang. Ternyata Rasulullah memang dipuja dan dipuji oleh orang. Bukan hanya temannya saja, bahkan lawannya, bahkan musuhnya juga memuja dan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, kalau ngasih nama itu nama yang baik ya. Kasihlah nama-nama yang baik. Seperti Nabi Muhammad mengandung makna dipuji. Supaya apa? Nanti banyak dipuji boleh. Kalau dah ada nama-nama Nabi 25 itu boleh dipakai kalau tak apa-apa. Ini ada Nabi Adam ni. Adam, bagus. Bapaknya umat manusia, nama Nabi bagus. Ada Yusuf, Yusuf. Paling ganteng, tak tahu orangnya. Namanya bagus. Orangnya insya-Allah ganteng juga. Bagus. Malaikat juga boleh dipakai, malaikat Jibril boleh dipakai. Yang penting jangan pakai Israel aja. Ya Bu, jangan. Kenapa? Nanti nenek tanya sakit, datang cucunya nama Israel. Tok tok tok. Siapa? Israel. Langsung mati nenek tanya. Padahal cucunya yang ziarah itu. Jangan. Atau Asmaul Husna boleh, tapi ditambah Abdu. Orang kayu, Abdul Ghani. Hamba maha kayu boleh. Abdus Sabur, hamba yang sangat penyabar. Nah, itu adalah nama-nama yang baik, seperti Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Muhammad, nama Nabi beliau ini orangnya belum ada tapi sudah ada namanya.
Itu diceritakan di dalam kitab Bahjatul Mahafil. Beliau mengatakan, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau sering berdoa, berzikir. Salah satu doa yang beliau pakai adalah, ya Allah, ampunilah aku berkat Muhammad. Berkat siapa? Berkat siapa? Padahal Nabi Muhammad belum ada. Bagaimana mau ada? Adam sendiri baru 2 di muka bumi, Adam sama Siti Hawa. Akhirnya Allah nerima doanya ini. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad itu? Orangnya belum ada. Kau di muka buminya hanya engkau sama istrimu Hawa. Kok kau sebut-sebut Muhammad? Dari mana tahunya? Nabi Adam cerita, wahai Jibril, ketika aku di surga itu, sering sekali aku lihat pintu-pintu surga, tiang-tiang surga ada tulisan indah. Tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah banyak tulisan di surga itu, di pintunya, di tiangnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya pikir, kalau la ilaha illallah itu nama Tuhan, Muhammad Rasulullah ini adalah nama orang mulia ini. Bisa digandengkan, dibarengkan dengan nama Allah yang maha tinggi. Maka dengan sebab nama itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima. Bahkan Muhammad SAW ini bukan hanya di surga. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya selalu nyebut Nabi Muhammad. Wajib menyampaikannya. Tidak ada orangnya tapi sudah disebut nama. Di dalam Taurat nama Nabi Muhammad namanya Ahyad. Kalau dalam Injil namanya Ahmad. Itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru nama bayi ini, Bu. Sudah setengah jam ini. Baru kenalan nama bayi ini. Itulah perkenalan pertama kita kepada Nabi Muhammad. Dengan mengetahui nama ini kita mulai senang mengetahui kenapa Nabi Muhammad dinamakan dengan nama yang mulia itu. Yang kedua, biasanya kita senang kepada orang itu karena sifat kesempurnaan fisik. Biasa itu ya. Kalau lihat orang ganteng, orang cantik itu sudah mulai ada kesenangan. Kita sudah kenal nama, orangnya ganteng lagi, orangnya cantiknya, tambah suka kita. Benar, Bu? Benar, Pak? Ternyata Nabi kita Muhammad itu juga paling ganteng, paling sempurna fisiknya. Ada syair mengatakan, wa ajmalu minka lam tarahul uyunu wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Tak pernah ada mata yang memandang paling ganteng seperti ganteng Nabi Muhammad. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u, dan paling sempurna fisiknya. Hidungnya mancung, matanya bagus, kulitnya bagus, rambutnya bagus, sempurna pokoknya. Itu tidak pernah dilahirkan oleh perempuan. Tak ada ibu yang bisa melahirkan paling sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin kama qad khuliqta kama tasha. Katanya syair tadi, engkau itu diciptakan bersih daripada segala celah dan kekurangan. Tak ada celah sama sekali. Seakan-akan Rasulullah itu diciptakan seperti maunya sendiri. Misal, ya Allah, aku ingin mata ini seperti paling indah, dikasih oleh Allah. Aku diberi hidung paling indah, dikasih oleh Allah. Seakan-akan beliau minta sendiri. Saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Untuk apa namanya? Untuk membandingkan gantengnya Rasulullah, Bu. Kita kenal Nabi paling ganteng Nabi apa? Nabi apa? Nabi Yusuf, bukan Yusuf ini. Dia ganteng juga, tapi bukan lebih ganteng tadi. Nabi Yusuf. Ternyata ibu bapak, Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf alaihi wassalam. Kok bisa? Kalau kita ceritakan ganteng Nabi Yusuf itu bagaimana, Bu? Saking gantengnya itu, ibu-ibu yang melihatnya Nabi Yusuf ini memotong tangan jari-jarinya tanpa terasa lagi. Pernah dengar cerita itu kan? Siti Zulaikha itu
Dia ini digosipkan oleh teman-temannya. Apalah Zulaikha ini katanya, kok senang sama pembantunya sendiri? Pembantunya Yusuf ketika itu, karena Nabi Yusuf berada di rumah Zulaikha. Apalah katanya, masih banyak jantan-jantan yang lain, apalah senang sama Yusuf. Diisukan seperti itu. Zulaikha panas telinganya. Apa ibu-ibu ini menggosipkan saya seperti itu? Saya ingin tutup mulut mereka ini katanya. Saya ingin sumbal mulut mereka ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka itu diundang ke rumahnya, supaya tahu kenapa sampai Zulaikha terjatuh hati kepada Yusuf. Kalau orang-orang hanya mendengar kegantengan Yusuf, kalau nak Zulaikha setiap hari lihat Yusuf ini, maka diundang seluruh menteri, istri-istri baik, istri bupati diundang, istri menteri diundang, istri kades diundang, istri-istri pejabat diundang. Kalau karena Zulaikha itu adalah istri raja, jadi yang pejabat-pejabat baik, ibu-ibunya diundang. Ketika sampai di rumah, ini ceritanya ini bukan dalam Al-Quran secara global, tapi dalam tafsir secara terperinci. Ketika sampai ke rumah Zulaikha, dikasihlah mereka apel masing-masing, buah apel. Setelah di samping apel itu dikasih pisau. Setiap daripada ibu-ibu tadi ada apel, ada pisau. Nah, ketika sudah akan makan memotong apel tadi, Zulaikha manggil Yusuf. Yusuf, bawa katanya air minum. Engkau bagi-bagi kepada ibu-ibu menteri, ibu-ibu pejabat-pejabat itu. Dia bawa minum. Ketika keluar daripada pintu menuju ruang tamu para ibu-ibu tadi, cahaya Nabi Yusuf tadi langsung, ibu-ibu tadi lihat semua ke Nabi Yusuf. Ketika dia lihat Nabi Yusuf tadi, tak terasa lagi bukan apel yang dipotong, tapi jari-jari terpotong. Saking gantengnya Nabi Yusuf, tak terasa tak terasa. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ini bukan manusia katanya, ini malaikat ini. Oh, ini ternyata Yusuf, malaikat ini, bukan manusia ini. Sambil motong-motong jari. Ketika keluar Nabi Yusuf tak nampak lagi, jarinya sudah habis. Nah, sekarang kata Zulaikha, coba lihat katanya. Coba kalian baru sekali lihat Yusuf kan katanya, langsung terpotong tangan. Bagaimana aku setiap hari lihat Yusuf? Maka tak bisa lagi ngomong ibu-ibu pejabat tadi. Itu ganteng siapa, Bu? Ganteng siapa? Nabi Muhammad lebih daripada ganteng Nabi Yusuf alaihissalam itu. Kita bandingkan seperti ini. Kalau ganteng itu seperti lingkaran, seperti bolu, tahu bolu ya? Bolu itu ganteng, dibagi dua, setengah-setengah. Nah, setengah ganteng ini milik Rasulullah SAW. Setengah sisanya berapa? Setengah. Setengah yang kedua ini untuk siapa? Untuk siapa? Belum untuk Nabi Yusuf, tapi dibagi dua lagi. Jadi berapa? Seperempat. Seperempat dari setengah sisa ini baru untuk Nabi Yusuf. Sisa berapa? Sisa berapa lagi? Seperempat sisa terang. Untuk siapa itu? Untuk saya. Rela, Bu, untuk saya. Dan dibagi untuk kita semua. Ini bapak-bapak ganteng-ganteng ini bagian kecil dari ganteng Nabi Yusuf, Bu. Bagian kecil, tak tahu sepersennya apa 0,1%-nya dari ganteng Nabi Yusuf. Tapi gantengnya Nabi Yusuf masih setengah dari gantengnya baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak ada cerita para sahabat-sahabat yang lihat Nabi Muhammad itu seperti perempuan-perempuan ketika melihat Nabi Yusuf. Tidak ada yang memencang-mencang jarinya, tidak ada. Coba tanya kepada guru-guru kita. Tak ada cerita ada sahabat ketika lihat Rasulullah sampai memotong tangan, tak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu selain ganteng fisiknya, sempurna fisiknya, tapi dia ditutupi kewibawaan, karisma, keilmuan. Sehingga orang melihatnya itu tidak berani lama-lama, seperti lihat matahari sekali langsung nunduk. Itu Nabi Muhammad. Sekali baik, itu segan namanya, wibawa. Kita lihat banyak sekali di Indonesia ini ulama, habib-habib yang lebih ganteng daripada artis. Tapi kalau orang melihat habib, melihat kiai lebih ganteng, tidak ada orang teriak-teriak. Tapi kalau lihat artis teriak-teriak. Kenapa itu? Karena ulama tadi, habib tadi, walaupun dia ganteng, walaupun dia sempurna fisik, tapi ditutupi kewibawaan,
Itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi. Seandainya bisa melihat Rasulullah lama-lama, bukan lagi tangan yang terputus. Kata syair mengatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'aina jabinahu la atharna taqti'al qulubi 'alal aidi. Sahabat-sahabat Zulaikha tadi yang memotong tangan melihat Yusuf, seandainya mereka melihat jidatnya Rasulullah, keningnya Rasulullah, mereka bukan lagi memotong tangan, tapi memotong hati-hatinya. Artinya apa? Pingsan, Bu. Kalau lama-lama lihat Rasul, ada pernah pingsan lihat orang ganteng? Nah, kalau ibu lama-lama lihat Rasulullah, itu bisa pingsan. Atau lagu itu sakitnya tuh di sini, bukan lagi di jari, sakit di hati. Saking gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu segi fisik. Nah, sekarang nambah ada cinta Rasulullah. Sudah kenal Nabi kita, namanya bagus, fisiknya juga paling sempurna. Tambah satu lagi. Orang itu senang kepada orang lain selain tadi namanya baik, akhlaknya baik, sifatnya baik, orangnya ganteng atau cantik, ditambah lagi kalau orang itu sangat perhatian dengan kita. Oh, tambah suka kita. Kita sakit, dia kunjunginya. Kita susah, dia bantunya. Kita minjam uang, dipinjaminya. Senang tak kita dengan orang itu? Saking perhatiannya kepada kita, senang kita kepada dia. Ternyata ibu, Rasulullah itu lebih perhatian hamba kepada kita lebih daripada orang lain. Siapa yang paling perhatian kepada kita? Kita anggaplah orang tua umpamanya. Dia yang paling perhatian kepada kita, tapi masih terbatas perhatiannya, Bu. Contohnya, ada di sini suka burung, pelihara burung banyak. Ada, Pak? Ada bapak-bapak yang suka burung peliharaannya itu, setiap pagi dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju. Iya dah. Anaknya pernah tak dia ngasih baju? Masih baju sama mak baju. Mandi sama mak. Dia burungnya tadi dimandikan, dikasih baju sarangnya, dikasih makan setiap hari. Perhatian kepada burungnya lebih daripada perhatian kepada anak. Artinya apa? Masih terbatas perhatian. Dia mengalahkan hobinya kepada anaknya. Yang punya motor, sayangnya sama motornya, lebih sayang daripada anaknya. Mungkin ada sebagian bapak-bapak tidak pernah mandikan anaknya, banyaklah mandikan motornya. Ada tak? Perhatian terbatas. Tapi Rasulullah melebihi itu. Contohnya, Rasulullah itu kalau disuruh pilih yang paling kewajiban untuk umatnya, beliau milih paling mudah. Tak pernah memilih yang paling susah, paling mudah. Contohnya baik solat 5 waktu. Berapa kali pertama kali diwajibkan untuk kita solat? Berapa kali? 50 kali. Allah mewajibkan pertama kali 50 kali. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam, Muhammad minta lagi kepada Allah Ta'ala, minta korting. Tak bakal kuat umatmu. Yang dipikirkan tak bakal kuat ini bukan umat sahabat yang hidup pada zaman beliau, bukan. Kalau umat yang hidup sezaman Rasulullah, jangankan sholat 50 waktu, dibunuh, darahnya dikeluarkan, jasadnya dibunuh, tak apa-apa, rela. Tapi yang beliau pikirkan itu adalah umat yang sekarang, yang kita-kita ini. Minta korting jadi 40, jadi 45, jadi 30, jadi 25, hingga akhirnya berapa? Tinggal 5. Coba seandainya Rasulullah ada usaha. Yang penting 50 baik, biar dapat pahala banyak sahabat umat-umatku. 5 baik bolong-bolong, banyak ditinggalkan, apalagi 50 kali. Ini Rasulullah SAW memberikan paling mudah untuk kita, 5 kali. Maka ini salah satu cara kalau kita susah untuk salat. Kita ingatkan, ya Allah, ini sudah mudah sekali ini, sudah dikasih oleh Allah 5 ini. Cobalah kalau dulu Nabi Muhammad dikasih 50, tak diminta korting. Alhamdulillah. Ini sudah mudah. Umat-umat dahulu banyak Pak salatnya, ada 100, ada 50, ada 1000. Kita umat-umat ini hanya 5 rakaat dalam sehari sekali. Tidak sampai 50. Kalau 50 mungkin tidak ada yang kebun. Tahu-tahu sudah azan lagi,
tapi Allah begitu rahmat dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi itu. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau akan meninggal, kita kenal dengan sakratul maut. Apa? Sakratul maut. Sakratul maut itu adalah waktu saat yang paling kritis pada diri manusia, pada diri seseorang. Sangat menakutkan, Pak. Semoga kita dimudahkan sakratul maut kita. Amin. Nah, ketika sakratul maut itu, biasanya orang akan menyebutkan orang yang paling dia cintai. Rasulullah SAW ketika sakratul maut itu, yang beliau sebut bukan anaknya, bukan ontanya, juga bukan suami istrinya, tapi yang disebutnya siapa? Umatnya. Kita ini. Dia meminta sakitnya sakratul maut umatnya itu ditimpakan kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi perhatian Rasulullah. Lalu apa yang kita tidak cinta kepada beliau ini? Apa susahnya kita ngeluar ibu untuk agama ini? Padahal Rasulullah SAW sudah rela mati-mati untuk kita. Kenapa kita tidak mau membela Rasulullah SAW? Sampai situ dak, Bu. Sampai beliau di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang-orang semua minta syafaat Rasulullah SAW. Bahkan nabi-nabi minta syafaat Rasulullah SAW. Semua nabi sudah diletakkan di singgah sana masing-masing, kursi-kursi mulia, kursi-kursi tinggi. Sudah ada untuk kursi Nabi Adam, kursi Nabi Yusuf, kursi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sudah duduk di kursi masing-masing. Tapi ada kursi yang belum ada isinya, belum ada duduk di situ. Kursi siapa? Kursi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kemana beliau? Kenapa tidak duduk di tempat yang mulia itu? Beliau keliling padang mahsyar mencari umat-umatnya yang memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bapak lari dari anak, anak lari dari bapak, suami lari dari istri, istri lari daripada suami. Setiap orang sibuk dengan perkaranya masing-masing. Kenapa? Karena takut minta dipertanggungjawabkan. Istri lari dari suami, kenapa? Takutnya dulu ketika di dunia tidak taat kepada suami, di akhirat ditanggung. Suami juga takut ketemu istrinya, takutnya dulu tidak tanggung jawab kepada suami istrinya, takut, maka dia lari. Ternyata ketika saat itu orang sudah berlari kepada urusan masing-masing, Rasulullah tidak memikirkan masing-masing. Dicarinya kita, karena kita mencintai Rasulullah SAW. Orang-orang yang memberikan syafaat baginda Rasulullah SAW. Ketika orang sudah takut semua bertemu dengan orang, tapi Rasulullah mencari orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu perhatian Rasulullah kepada kita. Sampai situ baik, tak? Sampai beliau pun wafat, beliau berada kuburnya di kota Madinah sana. Setiap umat Islam seluruh dunia ini akan dilaporkan amalnya kepada Nabi Muhammad. Amal kita malam ini dilaporkan ke Nabi Muhammad, di absen. Fulan hadir, fulan hadir, fulan selawat, fulan solat. Laporkan kepada Nabi Muhammad. Ini fulan, orangnya dari dusun itu, ayahnya ini, telah melaksanakan amal ini. Beliau membaca nama amal ibadah seseorang hambanya, seseorang umatnya, beliau tersenyum, senang. Tapi ketika ada umatnya yang sedang melakukan maksiat, dilaporkan juga kepada Rasulullah. Ini pulan, ayahnya pulan, dari dusun pulan, melakukan maksiat. Beliau sedih, begitu sedih. Ada umatnya yang melakukan sebuah kemaksiatan. Sudah wafat masih dilaporkan amal-amal kita umatnya. Tidak ada perhatian Nabi Muhammad seperti perhatian orang-orang yang kita anggap sangat perhatian kepada kita. Maka pantaslah kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang itu sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Kenapa? Karena paling sempurna iman seseorang harus paling cinta Rasulullah.
Lebih daripada cinta anaknya, orang tuanya dan semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah telah memberikan seluruh jiwa raganya, perhatiannya untuk siapa? Untuk kita, umat. Ini perhatian Rasulullah. Tambah cinta Rasulullah, Bu? Tambah cinta, Bu? Coba kalau cerita